Saya Muhammad Harun Nisan dari kelas TK 21 akan mempresentasikan tentang review jurnal perancangan dan analisis keamanan jaringan nirkabel menggunakan Wireless Intrusion Detection System atau WIDS. Di sini judul jurnalnya adalah perancangan dan analisis keamanan jaringan nirkabel menggunakan Wireless Intrusion Detection System dengan jurnal Teknik Elektro dan Komputer. Volume 5 dan halaman nomor 7. Untuk tahun pembuatannya tahun 2015, ditulis oleh Randy Mentang, Alicia A. Shinso, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Saverius PN, Najwa, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Untuk reviewnya adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Harun Nisan, pada tanggal 18 Juli 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mencegah terjadinya aktivitas intrusi atau penyusupan atau penyerangan pada sistem keamanan jaringan. B. Bagaimana cara menganalisis keamanan jaringan menggunakan WIDS. C. Bagaimana kelebihan WIDS dalam mengamankan keamanan jaringan. Subjek penelitiannya adalah metode pengamanan jaringan menggunakan Wireless Intrusion Detection System. Untuk metode yang digunakan adalah metode studi literatur, studi lapangan, analisis sistem, analisis pengembangan sistem, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian fungsionalitas dari komponen-komponen IDS. Hasil penelitiannya adalah analisasi pengujian data yang dilakukan berupa pengujian fungsionalitas interkoneksi IDS, dimulai dari proses serangan dan pendeteksian serta penanganan dari serangan tersebut. Tampilan dari data yang dianalisasi, kondisi sebelum dan sesudah penyerangan. Setelah melakukan berbagai proses dalam penyerangan IDS, terdapat kemudahan dalam penerapannya. Dan setelah dilakukan pengujian, kondisi berjalan dengan baik pada saat dan sebelum terjadi penyerangan. Kemudian terjadi gangguan saat serangan dilakukan yang membuat pendeteksian menampilkan informasi dan rincian data dari penyerang. Kemudian berhasil dilakukan penanganan dengan kondisi yang diperlukan, sehingga semua serangan berhasil diblokir dengan baik. Sistem IDS dalam mendeteksi serangan yang terjadi adalah dengan melakukan scanning terhadap sejumlah source dan lalu lintas yang terjadi dalam jaringan. Mekanisme sistem kerja node dan base yang dilakukan telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Dalam pengujian sistem node dan ASIC, yaitu dengan menggunakan ping attack dan digital blaster. Untuk kekuatan penelitian tersebut adalah dalam menggunakan IDS ini adalah sesuatu jaringan komputer yang dapat dipantau dan mesin atau komputer yang bertindak sebagai sensor di dalam jaringan tersebut dan dapat melihat suatu kejadian yang terjadi di dalamnya. Selain keuntungan tersebut, penulis juga mendapatkan hasil dari sistem IDS yang dalam mengamankan jaringan, yaitu apabila terdapat suatu masalah pada jaringan atau proses intrusi, maka dapat diketahui secara langsung oleh IDS yang menggunakan snot dan dari mana serangan tersebut berasal. Untuk kelemahannya sendiri, IDS hanya melakukan monitoring jaringan, belum bisa untuk melakukan pencegahan dari serangan yang terjadi secara otomatis. Untuk kesimpulannya, dari seluruh proses yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Sistem IDS yang dibangun dalam mendeteksi serangan yang terjadi adalah dengan melakukan scanning terhadap sejumlah source dan lalu lintas yang terjadi di dalam jaringan. B. Keseluruhan sistem mesin sensor IDS dapat bekerja dengan efektif sebagai sistem keamanan jaringan komputer yang berbasis open source. Dan di dalam mendeteksi sebuah intruder atau penyusup pada masing masing sensor IDS akan dianalisis pada basic analysis and security engine. C. Mekanisme sistem kerja node dan base yang telah berhasil diimplementasikan dengan baik dalam pengujian sistem node dan base, yaitu dengan menggunakan ping attack, port scanning atau Nmap, dan DDoS. D. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan penyerangan adalah menggunakan IP table untuk mengatasi serangan dari intruder, yaitu dengan cara ping attack dan Nmap di sebuah server. Maka dilakukan konfigurasi rule
IP table, di mana role tersebut untuk memblok berdasarkan alamat IP address. Sistem keamanan dengan WDS Node dapat memberikan manfaat yang lebih apabila Snowd diintegrasikan dengan firewall. Snowd efektif untuk mendeteksi adanya sebuah serangan terhadap sistem, akan tetapi Snowd bukanlah intrusion prevention system atau IPS yang dapat mencegah atau memblokir usaha-usaha yang akan menyusup ke dalam sebuah sistem. Untuk jurnal yang kedua yaitu perancangan jaringan nirkabel untuk infrastruktur monitoring informasi bendungan Sermo. Judulnya adalah perancangan jaringan nirkabel untuk infrastruktur monitoring informasi bendungan Sermo. Jurnalnya adalah Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, volume 1 halaman nomor 3, yang dibuat pada tahun November 2012, yang ditulis oleh Adin Suwastono, Bambang Sutopo, dan Leta Sari. Reviewnya adalah saya sendiri, Muhammad Harun Hisham, pada tanggal 19 Juni 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan sistem pemantauan informasi bendungan secara real time atau secara langsung dengan menggunakan sensor 3 dimensi dan 1 dimensi baik dalam static atau dynamic movement. Sebagai langkah uji coba, sebuah kegiatan penerapan teknologi pemantauan informasi bendungan berbasis stasiun aktif GPS, GNSS, SIP course, Global Positioning System atau Global Navigation Satellite System, Continuously Operating Reference Station, akan diimplementasikan di bendungan Sermo. Subjek penelitiannya sendiri adalah teknologi pemantauan informasi bendungan berbasis stasiun aktif. Metode yang dilakukan adalah metode literatur, di lapangan, analisis lingkungan, analisis bahan dan peralatan yang dibutuhkan, mapping area, dan penempatan alat-alat dan pengujian alat-alat tersebut. Hasil dari penelitiannya adalah implementasi peralatan di lapangan telah berhasil dilakukan menggunakan data koordinat dan perarahan dalam tabel 4. Dan secara keseluruhan, sistem monitoring informasi bendungan Sermo telah berhasil dikoneksikan dan dioperasikan. Pengujian koneksi dengan SMP didapatkan bahwa semua link sudah terkoneksi dengan baik dan pengujian throughput dilakukan menggunakan perangkat lunak GPRF pada koneksi nirkabel antara DMU dengan FTUGM. Didapatkan nilai throughput rata-rata 2,22 megabit per second. Hal ini dapat disebutkan bahwa throughput jaringan nirkabel bendungan infrastruktur monitoring informasi bendungan Sermo telah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu harus lebih dari 128,57 kbps. Untuk kekuatan penelitiannya sendiri, yaitu data perarahan antena yang sudah digunakan dalam implementasi dan sangat membantu pemasangan antena di site. Data perarahan dapat digunakan untuk perawatan apabila antena bergeser atau pemasangan baru antena penggantian bila terjadi kerusakan pada antena tersebut. Untuk kekurangannya atau kelemahannya sendiri yaitu hal-hal non-teknis yang memberikan pertimbangan dan penempatan peralatan yang mendukung infrastruktur monitoring informasi bendungan Sermo ini adalah yaitu peralatannya harus ditempatkan di area yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau PUPR, Waduk Serput, dan unit pengelola Waduk Sermo, yaitu konservasi sumber daya air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Display monitoring harus ditempatkan di kantor konservasi sumber daya air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak di Janti, Yogyakarta, karena para pemangku kepentingan yang akan menggunakan informasi data monitoring berada di kantor tersebut. Dan di kantor Sermo, yaitu di kantor pelayanan Waduk Sermo, juga harus dapat memantau data monitoring untuk keperluan verifikasi dan oleh staf lapangan. Regulasi dari Komandan Lapangan Udara Adi Sucipto dalam hal pendirian tower komunikasi di area seputar Bandara Adi Sucipto dan Janti, Yogyakarta maksimal hanya setinggi 220 meter. Penempatan peralatan perlu memperhatikan aks
aspek pengamanan fisik alat dari resiko hilang. Penempatan peralatan perlu dekat sumber tegangan listrik yang dimiliki oleh kantor unit pengelola waduk. Dan listrik di area sermu sering mati tanpa pemberitahuan dari pihak PLN. Kesimpulan yang dapat diambil adalah topologi jaringan komunikasi dan kabel untuk mendukung infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sermu telah berhasil dibuat dan diimplementasikan, serta sistem monitoring deformasi bendungan Sermu dapat beroperasi menggunakan jaringan komunikasi dan kabel tersebut. Peralatan komunikasi dan kabel yang ada dapat dimanfaatkan seluruhnya untuk membentuk suatu lokal area network untuk mendukung peralatan monitoring deformasi bendungan yang dapat digunakan dengan kemampuan bandwidth 2,22 megabit per second melebihi dari apa yang dipersyaratkan, yaitu minimal 128,7 kilobit per second. Jurnal yang ketiga yaitu perancangan jaringan nirkabel untuk infrastruktur monitoring. Judulnya adalah membangun jaringan nirkabel atau hotspot area dan manajemen hotspot dengan antar media hotspot manager. Jurnalnya adalah jurnal Info Komputer volume 10 nomor 2. Tahun pembuatan adalah September 2014. Penulisnya adalah Kartini dan Willy Ardiansyah. Reviewernya adalah saya sendiri, Muhammad Harun Nizam, tanggal 19 Juni 2021. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mempelajari jaringan komputer dan wireless local area network, membangun bisnis hotspot area, mengetahui cara mengatasi masalah pemborosan bandwidth dalam transfer file, dan mempelajari penyebab kegagalan dari sebuah transfer file. Untuk subjek penelitiannya adalah sistem manajemen hotspot dari antar media hotspot manager sebagai sarana komersial berbasis Wi-Fi. Metode yang digunakan adalah metode terstruktur dengan beberapa tahapan, yaitu studi pustaka melalui buku, jurnal, artikel, situs web, dan modul-modul mengajar lainnya. Metode analisis yaitu menganalisis informasi dan data studi pustaka, lalu perancangan dan evaluasi. Dalam metode ini menggunakan metode perancangan terstruktur melalui tahapan berikut, yaitu pembuatan diagram topologi jaringan dan diagram alur autentifikasi login user dengan alat bantu permodelan seperti Microsoft Office Visio, lalu menentukan perhitungan sumber daya yang dipakai dan memantau pemakaian bandwidth. Untuk hasil penelitiannya sendiri adalah cara kerja yang digunakan dari hotspot yang telah dibuat cukup sederhana, yaitu komputer atau laptop utama terhubung langsung ke internet melalui IP publik yang akan bertindak sebagai gateway atau jembatan bagi para klien-klien yang ingin mengakses internet. Selanjutnya, setiap klien yang berusaha mengakses internet akan dialihkan atau di-redirect ke halaman login user. Dan bila user benar, maka user tersebut akan berhak memanfaatkan akses internet yang disediakan untuk bagian login atau pengaturan member. Menggunakan software antar media hotspot manager. Dengan itu, setiap klien yang ingin mengakses internet harus mendaftar dahulu menjadi anggota member dengan membayar sejumlah uang, lalu akan mendapatkan hak akses internet pada jaringan yang dapat kita buat dengan jangka waktu atau kuota yang telah ditentukan sesuai yang dipilih oleh kita sendiri sebagai klien. Kekuatan dari penelitian ini adalah dari semua hasil uji coba jaringan kabel hotspot berbasis Wi-Fi untuk konektivitas cukup efisien dan praktis. Untuk koneksi ke hotspot, seorang user hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Hotspot ini juga memungkinkan adanya monitoring pemakaian bandwidth, baik upload maupun download, serta relatif aman bila user mengirim file antar klien karena memanfaatkan pengaturan submenu wireless security yang disetting pada saat konfigurasi access point. Untuk kelemahan dari penelitian ini yaitu permasalahan yang timbul manakala terdapat klien anggota jaringan yang tidak terjangkau oleh sinyal access point
Pada kasus semacam ini, kita dapat membangun BSS baru dengan menambah akses point dan memperluas sinyal dari akses point pertama atau sering dikenal dengan istilah ESS atau Extended Service Set. Dalam membangun EISS, mengusahakan menggunakan SSID yang sama, namun digunakan channelnya agar saat terjadi perpindahan lain dari BSS dari satu ke BSS lain tidak kehilangan konektivitasnya atau istilah kerennya ROAMI. Untuk memanfaatkan versi ROAMI ini, sinyal dari masing-masing AP harus berbentuk irisan atau pertemuan sinyal dari kedua akses point. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yaitu hasil yang dicapai adalah rancangan sebuah jaringan yang memiliki mobilitas tinggi dan penghematan bandwidth yang sering digunakan untuk transfer file yang telah diatasi oleh aplikasi transfer file dengan melakukan pengubahan sistem jaringan dari jaringan internet menjadi jaringan nirkabel meningkatkan jumlah klien yang dapat mengakses ke dalam jaringan serta meningkatkan mobilitas pelanggan atau karyawan atau pengguna notebook yang harus berpindah antara ruang engine dan ruang kantor dengan penambahan sebuah aplikasi transfer file baru yang mengurangi traffic penggunaan bandwidth internet. Untuk tugas artikelnya saya mengambil dari jurnal 1, yaitu Jurnal Wireless Intrusion Detection System. Di sini terdapat pendahuluan dan ada pengertian dari WIJS. Berikut ini adalah jenis serangan yang sering terjadi pada sebuah jaringan, yaitu denial of service atau DOS, bertujuan untuk melumpuhkan target dengan membanjiri dengan ribuan paket serangan. Lalu remote to user attack, bertujuan untuk mengendali jarak jauh terhadap targetnya, kemudian mengambil alih atau mengeksploitasi komputer target. Yang ketiga adalah user to root attack. Serangan ini adalah mengeksploitasi target di mana penyerang masuk sebagai akun biasa kemudian berusaha untuk mendapatkan hak akses tertinggi dari sebuah sistem atau menjadi root. Yang keempat adalah probing, serangan di mana penyerang memilih perangkat hukum jaringan untuk mencari kelemahan dan kerentanan yang bisa dimanfaatkan. Biasanya teknik ini digunakan untuk data mining. Serangan yang terjadi pada jaringan sebenarnya sangat banyak. Itu dibutuhkan sistem yang mampu mendeteksi serangan-serangan yang terjadi. Nah, sistem yang dimaksud itu adalah sistem deteksi intrusi atau IDS tadi yang sudah dibahas pada jurnal 1. Untuk sistem deteksi intrusi memiliki beberapa komponen, yaitu biasanya terbagi atas 3 komponen fungsional, yaitu satu sumber data, yang kedua adalah mesin analisis yang memiliki memiliki dua pendekatan analisis, yaitu signal based detection dan anomali atau statistical detection. Ketiga adalah manajemen respon. Dalam istilah dasar, manajemen respon hanya bertindak ketika titik akuratus kemungkinan intrusi yang telah ditemukan pada sebuah sistem dengan memberi informasi seseorang atau sesuatu dalam bentuk tangkapan. Umumnya, cara kerja dari sebuah sistem deteksi intrusi dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu dari data source, di anomaly detection, lalu generate activity profile, lalu detect anomalies, lalu generate alerts dan report atau pelaporan. Di sebelah kirinya ada signature detect, yaitu lalu di yaitu nomor 1 adalah perangkat keras, yaitu terdiri atas laptop dan access point. Yang kedua adalah perangkat lunak, yaitu sistem operasi backtrack atau Kali Linux, itu khusus untuk pentesting. Yang kedua adalah Python 2.6 atau versi terbaru.
Ketiga adalah D-Sharp atau Aircrack. Yang keempat adalah wireless EDS script Python. Untuk komponen-komponen yang dimiliki oleh WDS Tool adalah sebagai berikut, itu monitoring penyerangan terhadap WP, WPA, WPA2 atau WPS. Yang kedua adalah monitoring penyelenggaraan deauthentication wireless intrusion detection system. Yang ketiga adalah monitoring penyerangan continual data packet wireless intrusion detection system. Yang keempat adalah monitoring unreasonable amount of data communication. Yang kelima adalah rogue access point dan evaluate access point connection. Dan pengujian dari wireless intrusion detection system atau WDS itu sebaiknya dibuat pada sistem operasi khusus untuk testing yang bersifat open source, misalnya seperti Backtrack atau Kali Linux. Prinsip kerja dari WDS Tool yaitu dengan mendeteksi paket yang dikirim oleh semua klien yang terhubung pada sebuah jaringan wireless. Sekian presentasi dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.